Perkenalkan, saya Igustia Yosasi Diaksarani dengan NIM 22055551020. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai artikel yang telah saya buat yang berjudul Wireshark untuk Sniffing. Dalam konsep komunikasi data suatu jaringan komputer, ada mekanisme pengiriman data dari komputer server ke komputer klien. Tentunya, data yang dikirim diharapkan akan sampai dengan tepat tanpa terjadi kerusakan. Namun, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan memberi banyak kemudahan pada hidup masyarakat menimbulkan beberapa masalah, terutama munculnya kejahatan komputer seperti sniffing atau penyadapan. Proses sniffing sendiri berlaku seperti bermata dua. Di satu sisi memiliki dampak positif dan di sisi lain berdampak negatif. Tergantung bagaimana, siapa, dan apa tujuan kegunaannya. Apa itu sniffing? Sniffing adalah tindakan kejahatan dengan tujuan utama mengambil data sensitif secara ilegal yang dilakukan menggunakan jaringan internet. Sniffing bekerja dengan cara menyisipkan program jahat pada komputer korbannya, di mana nanti ketika korbannya melakukan proses transfer data, program jahat yang sudah terpasang di komputer akan melakukan proses sniffing sehingga data-data sensitif yang ada pada komputer dapat terbaca oleh sniffer. Sniffing dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pertama, active sniffing yang merupakan tindakan kejahatan penyadapan dengan cara mengubah isi paket data dalam jaringan. Kedua, passive sniffing adalah tindakan kejahatan penyadapan dengan tidak merubah isi dari paket data yang dikirimkan antar server dan klien. Apa itu Wireshark? Wireshark merupakan salah satu tools atau aplikasi capture paket data berbasis open source yang berguna untuk melakukan analisis dan pemecahan masalah jaringan. Aplikasi ini digunakan sebagai alat troubleshoot pada jaringan yang bermasalah. Selain itu juga bisa digunakan untuk pengujian software jaringan karena mampu membaca konten dari tiap paket traffic data. Adapun format file yang didukung oleh Wireshark yaitu .cap dan .irf. Selain itu, alat deskripsi yang terintegrasi di dalamnya mampu menampilkan paket-paket terenskripsi dari sejumlah protokol-protokol yang umum digunakan pada jaringan internet. Agar dapat bekerja dengan baik, Wireshark membutuhkan aplikasi bernama WinPCAP atau NPCAP sebagai pondasinya. Berbeda dengan PCAP dan libcap library pada sistem Linux, Windows menggunakan sebuah port saja dari library libcap, yaitu npcap. Kapan kita dapat menggunakan Wireshark? Kita dapat menggunakan Wireshark pada saat melakukan troubleshoot permasalahan jaringan, melakukan pengujian masalah keamanan, melakukan debugging implementasi protokol, dan belajar protokol jaringan. Paket data pada Wireshark ada 9, yakni ARP, Address Resolution Protocol, DHCP, Dynamic Configuration Protocol, DNS, Domain Name Server, DLS, Transport Layer Security, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, TCP, Transmission Control Protocol, ICMP, Internet Control Message Protocol, UDP, User Datagram Protocol, dan yang terakhir SSL, Secure Socket Layer. Kelebihan dari Wireshark sendiri, yakni tersedia untuk Linux dan Windows, menampilkan informasi yang detail mengenai hasil capture dan masih banyak kelebihan lainnya. Kekurangan dari Wireshark sendiri terletak pada saat penggunaannya di sistem operasi Windows. Wireshark mengalami kesulitan dalam pendeteksian drive yang sifatnya wireless. Terakhir, kesimpulan dari artikel saya. Dari pemaparan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan Wireshark, penyadapan atau sniffing dapat dilakukan pada paket data yang lewat jaringan, yang mengakibatkan tercurinya informasi penting dan rahasia. Untuk saat ini, sudah ada beberapa cara penangguhan sniffing, seperti menggunakan enskripsi pada data rahasia dan penggunaan HTTPS pada protokol jaringan lapisan aplikasi. Namun, tidak menutup kemungkinan data kita akan tetap bisa dicuri. Jadi, tetaplah berhati-hati dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Jagalah data pribadimu dengan baik. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.